Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadine Auliasini Kusuma, mahasiswi program studi akuntansi Sekolah Vokasi IPB University dengan NIM J0414241278. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas studi kasus untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang diampu oleh Bapak Riki Brian DP Tampu Bolon. Studi kasus yang akan saya bahas berjudul Parmalat, penipuan korporasi terbesar di Eropa. Parmalat adalah perusahaan susu multinasional asal Italia yang selama lebih dari 4 dekade berhasil menyembunyikan penipuan akuntansi raksasa dari mata publik, regulator, dan auditor. Ada 4 angka kunci yang perlu kita ingat sepanjang presentasi ini. Yang pertama, total utang saat bangkrut mencapai 14 miliar euro. Yang kedua, lebih dari 100.000 investor Italia kehilangan seluruh tabungan mereka. Yang ketiga, pendiri sekaligus CEO-nya, Kalisto Tanzi, divonis 18 tahun penjara. Dan yang keempat, penipuan ini berlangsung selama lebih dari 40 tahun sebelum akhirnya terbongkar. Kasus ini sangat relevan bagi kita mahasiswa akuntansi karena secara langsung menyentuh isu pemeriksaan akuntansi, independensi auditor, dan kegagalan tata kelola perusahaan. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang perusahaan ini. Parmalat didirikan pada tahun 1961 di Parma, Italia oleh Callisto Tanzi yang merupakan seorang pengusaha muda yang memulai dari sebuah pabrik susu lokal yang sederhana. Dalam beberapa dekade berikutnya, Parmalat tumbuh menjadi konglomerat pangan multinasional pada awal tahun 2000-an. Perusahaan ini beroperasi di 30 negara, memiliki sekitar 30.000 karyawan, dengan pendapatan tahunan sekitar 7,6 miliar euro. Sejak 1990, Parmalat tercatat di Bursa Efek Milan. Puncak kejayaannya terjadi pada April 2002 ketika kapitalisasi pasar mencapai 3,7 miliar euro. Produk utama mereka adalah susu UHT, jus buah, produk bakery, bahkan menambah ke kepemilikan tim olahraga. Seluruh ekspansi besar-besaran ini dibiayai dengan utang yang sangat besar. Dan disinilah akar masalahnya, ekspansi agresif berbasis utang menumbuhkan arus kas yang stabil ketika bisnis di Amerika Latin gagal. Manajemen memilih menyembunyikan kerugian, bukan mengakuinya. Di balik laporan keuangan yang tampak sehat, tersembunyi lebih dari 10 miliar euro utang yang disembunyikan secara sengaja. Sekarang kita lihat bagaimana penipuan ini berkembang dari waktu ke waktu. Tahun 1961, Parmalat berdiri. Tahun 1990, perusahaan Go Public di Bursa Milan. Ini adalah era kejayaan yang sesungguhnya. Namun, sejak 1990-an, masalah mulai menumpuk. Bisnis di Amerika Latin merugi besar. Alih-alih dilaporkan, kerugian ini dipindahkan ke entitas-entitas fiktif di luar negeri. Pada 1991, Bonlat, perusahaan cangkang di Cayman Island, didirikan sebagai tempat pembuangan utang dan kerugian tersembunyi. Tahun 2002 adalah puncak harga saham. Tapi di balik layar, situasi sudah sangat kritis. Titik puncaknya terjadi pada tanggal 19 Desember 2003. Bank of America menyatakan kepada auditor Parmalat bahwa dokumen yang mengklaim Bonlat menyimpan 3,95 miliar euro di bank tersebut adalah pemalsuan. Dokumen itu tidak pernah ada. Dampaknya langsung terasa. Harga saham jatuh bebas. Tanggal 24 Desember 2003, tepat di malam Natal, Parmalat mengajukan perlindungan ke bangkrutan dengan utang terdeklarasi 14 miliar euro. Ini menjadi kebangkrutan korporasi terbesar di Eropa saat itu. 3 hari kemudian, Kalisto Tanzi ditangkap. Pada 2010, ia divonis 18 tahun penjara. Pada 2011, perusahaan diakuisisi oleh Lactalis dari Prancis dan masih beroperasi hingga sekarang. Bagian ini adalah inti teknis dari kasus bagaimana tepatnya penipuan ini bekerja. Mekanisme pertama adalah penggunaan entitas offshore. Parmalat mendirikan puluhan anak perusahaan di surga pajak seperti Cayman Island dan Bahamas. Entitas-entitas ini termasuk Bonnet dan Quinn digunakan untuk menampung piutang yang tidak tertagih dari operasi Amerika Latin. Di atas kertas kerugian ini seolah hilang,
Di atas kertas, kerugian ini seolah hilang, padahal hanya dipindahkan dan disembunyikan. Mekanisme kedua adalah pemalsuan dokumen bank. Inilah inti dari seluruh skema. Parmalat memalsukan surat konfirmasi dari Bank of America yang menyatakan Bernard menyimpan 3,9 miliar euro. Uang itu tidak pernah ada. Auditor Grant Thornton menerima dokumen palsu itu dan mensertifikasinya sebagai valid tanpa verifikasi langsung ke bank. Mekanisme ketiga adalah skema Ponzi korporasi. Parmalat terus menerbitkan obligasi baru dan mengajukan pinjaman baru, bukan untuk investasi, melainkan untuk membayar utang lama yang jatuh tempo. Persis seperti skema Ponzi, butuh uang baru terus-menerus hanya untuk menutup lubang lama. Mekanisme keempat adalah penyembunyian liabilitas. Parmalat mengklaim telah membeli kembali obligasi yang beredar, padahal tidak. Dengan cara ini, utang real tidak pernah muncul di neraca. Pada akhir 2003, lebih dari 10 miliar euro liabilitas telah disembunyikan melalui melalui cara-cara ini. Kombinasi keempat metode ini menciptakan ilusi perusahaan yang sehat selama bertahun-tahun sampai satu pemalsuan terungkap dan semuanya runtuh sekaligus. Lalu kita masuk ke diskusi pertanyaan pertama, apa tanda-tanda bahaya yang seharusnya terdeteksi lebih awal? Tanda bahaya, sekarang kita masuk ke bagian diskusi pertanyaan pertama dan sekarang kita sekarang kita masuk ke bagian diskusi. Pertanyaan pertama, apa tanda-tanda bahaya yang seharusnya terdeteksi lebih awal? Tanda bahaya pertama adalah inkonsistensi yang mencolok. Parmalat dilaporkan memiliki kas hampir 4 miliar euro, namun secara bersamaan terus menerbitkan obligasi besar dan membayar bunga tinggi. Pertanyaan logisnya, jika kas besar itu ada, mengapa tidak dipakai untuk melunasi utang? Inkonsisten ini seharusnya menjadi alarm merah bagi analisis pasar dan regulator. Tanda bahaya kedua adalah struktur tata kelola yang bermasalah. Laporan keuangan Bonlat di Cayman Island diaudit oleh kantor yang sama, Grant Thornton Italia, tanpa oversight independen untuk entitas yang menyimpan aset terbesar perusahaan. Ini konflik kepentingan yang seharusnya ditangkap oleh regulator konsep Italia. Tanda bahaya ketiga adalah penerbitan obligasi besar di tengah keraguan pasar. Pada Februari 2003, saat tanda tanya semakin besar, Parmalat justru menerbitkan obligasi 300 juta euro. Ini seharusnya dibaca sebagai sinyal kebutuhan kas mendesak, bukan ekspansi normal. Beralih ke pertanyaan kedua, apa peran auditor dan bank dalam kejatuhan ini? Grant Thornton dan Deloitte mensertifikasi laporan keuangan Parmalat bertahun-tahun tanpa pernah melakukan verifikasi langsung ke Bank of America. Prosedur audit standar ISA mengharuskan direct confirmation, konfirmasi langsung kepada pihak ketiga, bukan hanya mengandalkan dokumen yang diserahkan klien. Jika saya berada di posisi risk manager di salah satu institusi tersebut, pada 2003, pertanyaan yang harusnya diajukan adalah, mengapa kas 3,95 miliar euro tidak pernah berkurang? Meski perusahaan terus berutang, sudahkah kita konfirmasi langsung ke bank? Jawaban atas pertanyaan sederhana itu seharusnya sudah cukup membongkar seluruh penipuan. Pertanyaan ketiga membahas dimensi internasional dari kasus ini. Struktur Parmalat yang terbesar di Italia, Cayman Islands, Bahamas, dan Amerika Serikat menciptakan labirin hukum yang sangat kompleks bagi investigator. Pertama, masalah yurisdiksi. Setiap negara memiliki hukum kerahasiaan perbankan dan prosedur hukum berbeda. Untuk mendapatkan dokumen dari Cayman Island, Italia harus mengajukan permintaan lewat mekanisme mutual legal asistensi treaty, proses yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Kedua, eksekusi keputusan. Bahkan ketika pengadilan Italia memutuskan seseorang bersalah, putusan itu tidak otomatis berlaku di yurisdiksi lain. Aset yang disembunyikan di luar negara jauh lebih sulit untuk disita. Solusinya adalah kerjasama internasional yang kuat. FBI dan SEC Amerika Serikat bekerja bersama konsep Italia. Kasus ini juga mendorong tekanan G20 untuk transparansi entitas offshore yang lebih besar.
Pertanyaan keempat, menyentuh dimensi etika yang sangat menarik para insider Parmalat. Yang sangat menarik, para insider Parmalat mengklaim tujuan awal manipulasi ini hanya untuk menyelamatkan perusahaan, bukan memperkaya diri. Namun kenyataan berbicara lain. Kalisto Tanzi terbukti mengalihkan setidaknya 620 juta euro ke rekening keluarganya. Dari sisi hukum dan etika, ada garis yang jelas antara rekayasa keuangan yang legal dengan penipuan. Garis itu dilangkahi ketika satu, data manipulasi dan difalsifikasi. Dua, investor disesatkan secara aktif. Dan tiga, Eh, dokumen resmi dipalsukan niat menyelamatkan perusahaan. Tiga, dokumen resmi dipalsukan niat menyelamatkan perusahaan tidak menghapus fakta bahwa ratusan ribu orang dirugikan. Pertanyaan kelima menempatkan kita pada posisi sebagai komisioner, seperti Enrico Bondi yang ditunjuk pemerintah Italia pada Januari 2004. Bagaimana memaksimalkan pemulihan nilai bagi para kreditur? Strategi pertama dan paling menghasilkan adalah litigasi agresif terhadap bank auditor. Bondi menggugat bank-bank besar seperti Stanley, Merrill Lynch, dan Citigroup, serta firma audit yang lalai. Strategi ini berhasil. Parmalat memperoleh lebih dari 2 miliar euro dari jalur ini. Morgan Stanley dan Merrill Lynch masing-masing membayar ratusan juta euro dalam penyelesaian. Strategi kedua adalah penjualan aset non-inti secara paralel. Bisnis yang tidak berhubungan dengan susu, tim olahraga, dan operasi bakery dijual untuk membayar kreditur prioritas dan mendapatkan kas cepat. Strategi ketiga adalah mempertahankan operasi inti meski dalam kondisi bangkrut, bisnis susu Parmalat tetap dijalankan. Ini keputusan strategis yang cerdas. Merek yang masih dikenal pasar memiliki nilai. Hasilnya Nova Parmalat kembali listing di Bursa Milan Oktober 2005. Dan pada akhir tahun itu penjualan sudah kembali ke level pra-krisis sekitar 7 miliar euro per tahun. Strategi keempat adalah renegosiasi utang jangka panjang, mengonversi sebagian utang menjadi ekuitas, mengurangi beban bunga, dan memberikan kreditur kepemilikan saham di perusahaan baru. Pelajaran utama dari strategi litigasi agresif terhadap pihak yang memfasilitasi penipuan bisa menjadi sumber pemulihan yang sangat signifikan, sesuatu yang sering diabaikan dalam proses kepailitan biasa. Dari keseluruhan kasus Parmalat, ada 6 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, independensi auditor adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Auditor harus selalu memverifikasi langsung ke pihak ketiga tanpa bergantung pada dokumen dari klien yang diaudit. Kedua, transparansi entitas offshore, keberadaan puluhan SPV di surga pajak harus secara otomatis memicu pertanyaan mendalam dari regulator dan auditor. Ketiga, konsistensi laporan keuangan. Kas besar yang tidak berkurang meski utang harus terus bertambah adalah inkonsistensi yang seharusnya ditangkap oleh analisis pasar dan lembaga rating. Keempat, kerjasama lintas negara, penipuan multinasional hanya bisa ditangani dengan koordinasi hukum internasional yang kuat dan efektif. Kelima, tata kelola perusahaan yang kuat, dewan komisaris independen yang aktif, komite audit yang benar-benar bekerja, dan perlindungan whistleblower adalah lini pertahanan pertama. Keenam, kasus ini meninggalkan warisan regulasi yang nyata, reformasi hukum kepailitan Italia 2003, peningkatan reformasi hukum peningkatan reformasi peningkatan pengawasan audit di seluruh Eropa, dan tekanan internasional untuk transparansi offshore. Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi satu hal, kasus Parmalat bukan sekedar kisah kejahatan satu orang. Ini adalah kegagalan sistematik, kegagalan auditor, kegagalan regulator, kegagalan lembaga rating, dan kegagalan tata kelola. Itulah mengapa pelajarannya sangat relevan bagi kita semua, khususnya sebagai mahasiswa akuntansi yang suatu hari akan menjadi bagian dari sistem pertahanan terhadap penipuan korporasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.